Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Trihadiah Mulyawati, selaku dosen pengampu dari mata kuliah pemrograman 2. Mohon izin Ibu, saya Sofia Wahyuningtyas dengan NRP 3324600007 di sini akan mempresentasikan dan mendemonstrasikan hasil dari tugas dari praktikum pemrograman 2 tentang inheritance. Baik, di sini akan ada 7 latihan soal yang akan kita buat codingannya dan pada video kali ini saya akan menjelaskan analisa dari kode latihan berikut ini. Baik. Nah, berikut untuk hasil pengerjaan saya. Baik, pertama-tama kita akan overview terlebih dahulu tentang memahami konsep sederhana dari inheritance ini atau pewarisan. Jadi pewarisan atau dalam bahasa Inggris di bahasa pemrograman yaitu inheritance adalah salah satu konsep dasar dalam pemrograman OPP. Nah, pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang OPP atau Object Oriented Programming. Nah, yang dimana inheritance ini memungkinkan sebuah kelas baru mewarisi semua atribut dan metode dari kelas yang sudah ada. Di inheritance sendiri, kelas asli disebut parent class atau base class atau super class, itu sama saja. Sedangkan kelas baru disebut child class atau kelas anak atau drive class atau sub class. Jadi macam-macam ya penamaannya. Nah, kapan inheritance ini dibutuhkan atau pewarisan ini dibutuhkan? Nah, pewarisan ini dibutuhkan jika kita ingin membuat kelas yang lebih spesifik dari kelas yang sudah ada. Jadi sebaliknya, jika kita menemukan kemiripan pada beberapa kelas yang sudah ada, kita bisa membuat kelas induk baru yang memuat atribut atau metode yang sama dari kelas-kelas tersebut. Baik, untuk latihan pertama, jadi kita diminta untuk membuat kelas restoran dengan 2 atribut, yakni nama dan question type. Lengkapi kelas tersebut dengan metode descript restoran, lengkapi pula kelas tersebut dengan metode open restoran. Buatlah 2 objek dari kelas restoran. Lakukan pemanggilan metode descript restoran untuk semua objek yang sudah dibuat. Pertama-tama kita akan mendefinisikan kelas restoran terlebih dahulu. Jadi di sini kita mendefinisikan kelas restoran, kelas bernama restoran, lalu yang dimana memiliki 2 atribut yaitu name dan question type di sini. Dan terdapat 2 metode yaitu descript restoran dan open restoran. Jadi kelas restoran ini adalah contoh kelas sederhana dalam OPP yang berisi 2 atribut yaitu name, nama restoran, dan question type yaitu jenis masakan. Di mana terdapat 2 metode nih. Descript restoran yaitu menampilkan nama dan jenis restoran. Kemudian untuk open restoran ini menampilkan pesan bahwa restoran telah dibuka. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita membuat 2 objek dari kelas restoran. 2 objek tersebut dengan nama dan jenis masakan yang berbeda. Di sini restoran 1 dengan nama Sari Rasa, jenis masakan Indonesia, restoran 2 Bella Italia, Italian, seperti itu. Kemudian kita panggil nih, kita panggil metode describe restoran untuk semua objek ya. Kita panggil dan seperti ini outputnya. Nah, dari kode program ini kita sudah menerapkan enkapsulasi ya di kode programnya yaitu semua atribut dan metode ya, metode dari restoran ini dibungkus dalam satu kelas. Nah, ini namanya OPP. Nah, dengan kelas ini kita bisa membuat banyak objek restoran dengan data yang berbeda-beda. Sini. Baik. Nah, untuk outputnya sendiri, jadi setiap objek dapat menampilkan identitas sendiri melalui metode yang sama. Dalam latihan soal yang pertama ini ya, jadi kelas itu seperti cetakan kue dan objek itu adalah kue-kue dengan rasa yang berbeda-beda. Seperti itu. Baik, kita next ke penjelasan
berikutnya, yaitu di latihan 2. Jadi kita diminta untuk membuat kelas namanya es krim stall yang merupakan anak dari kelas restoran atau child class ya. Kemudian kita lengkapi kelas tersebut dengan atribut flavors yang berisi daftar rasa es krim yang tersedia. Lengkapi pula kelas tersebut dengan metode show flavors. Buat objek dari kelas es krim stall dan restoran. Lakukan uji coba. Baik, yang pertama-tama pastinya kita melakukan definisi kelas tersebut, definisi kelas terlebih dahulu ya, teman-teman. Nah, di sini kita membuat kelas es krim stall di sini sebagai subclass ya atau kelas dari kelas restoran. Nah, gitu. Yang dimana kita menambahkan atribut baru yaitu flavors di sini. Ini digunakan untuk daftar rasa es krim. Nah, kemudian kita juga menambahkan metode baru yaitu show flavors di sini untuk menambahkan semua rasa es krim. Nah, selanjutnya kita membuat objek dan uji coba metode dan atributnya. Baik, nah di sini kita sudah menerapkan inheritance di sini. Jadi es krim stall di sini itu mewarisi semua atribut dan metode dari restoran yang artinya es krim stall ini otomatis punya nama, jenis, rasa es krim dan bisa menambahkan info restoran. Seperti itu. Nah, cara mengaksesnya gimana? Jadi kita objek es krim stall ini bisa mengakses semua milik restoran dan miliknya dia sendiri. Namun, objek restoran tidak bisa mengakses atribut atau metode khusus di es krim stall. Seperti itu, teman-teman. Baik, lanjut. Nah, selanjutnya untuk contoh outputnya sendiri, jadi nanti akan berisi objek restoran yang hanya bisa menambahkan nama dan jenis restorannya. Kemudian objek es krim stall ini menampilkan nama, jenis, dan daftar es krim. Baik, untuk visualisasinya sendiri ya, analoginya seperti ini. Kita punya warung makan nih, restoran ya namanya, dan kios es krim. Namanya es krim stall. Kios es krim tetap restoran, tapi punya menu khusus atau flavors ya yang disebut dan fitur tambahan show flavors seperti itu. Ya, ini ada penjelasannya ya. Atribut atau metode khusus di subclass tidak bisa diakses oleh superclass. Seperti itu intinya. Baik, kita next ke latihan ketiga. Ya, di sini tentang polymorphism atau overfitting method. Jadi kita diminta untuk memodifikasi metode describe restoran pada kelas es krim stall. Kemudian kita akan melakukan uji coba ulang untuk mengakses metode describe restoran. Ya, jadi parent kelasnya itu ada restoran di sini. Ya, untuk chat kelasnya sendiri kita menggunakan override method describe restoran. Jadi konsepnya sendiri untuk metode describe restoran sendiri di override ini di kelas es krim stall ini menampilkan info spesifik tentang kios es krim termasuk daftar rasa-rasa es krim ya. Jadi untuk polymorphism ini itu metode yang sama seperti describe restoran namun bisa berperilaku berbeda ya tergantung objeknya. Nah, untuk overriding sendiri, ini di subclass-nya ini mendefinisikan ulang metode dengan nama yang sama dari parent class, sehingga perilakunya bisa disesuaikan. Baik. Nah, untuk contoh outputnya, setelah kita uji coba akses metode describe restoran ini, pada objek restoran, metode menampilkan info restoran biasa. Dan pada objek es krim stall, metode menampilkan info kios es krim dan daftar rasa yang ada. Seperti itu. Baik, analoginya ada dua orang yang menjawab pertanyaan yang sama, tetapi jawabannya bisa berbeda sesuai latar belakangnya. Seperti itu. Nah, contohnya
di restoran.describe underscore restoran itu menambahkan info restoran. Nah, sedangkan untuk es krim stall.describe underscore restoran itu menampilkan info kios es krim plus daftar rasanya. Ya, ini ya. Valuable flavors di sini. Oke, lanjut kita ke latihan keempat ya, teman-teman ini ya. Latihan keempat, kita akan membahas tentang private atribut dan enkapsulasi ya di sini. Oke, jadi kita membuat kelas user dengan atribut first name dan last name. Kemudian kita melengkapi kelas tersebut dengan metode describe user, lengkapi pula kelas tersebut dengan metode create user. Buatlah dua objek dari kelas user, lakukan pemanggilan metode describe user dan create user untuk semua objek yang sudah dibuat. Baik, untuk konsepnya sendiri, kelas user ini dengan atribut first underscore name dan last underscore last name yang dibuat privat, tidak bisa diakses langsung dari luar kelas. Nah, dua metode di sini ada metode describe underscore user, dan create underscore user. Nah, di sini kita menerapkan enkapsulasi. Nah, enkapsulasi ini berfungsi untuk menyembunyikan data yang penting ya. Jadi memprivat data-data yang penting yang hanya bisa diakses lewat metode yang sudah disediakan. Nah, untuk cara mengaksesnya, metode tetap bisa nih digunakan untuk menambahkan info dan menyapa user. Jadi setiap user nantinya di outputnya sendiri akan menampilkan info dan sapaan, tapi atribut tidak bisa mengakses langsung dari luar. Ya, seperti itu teman-teman. Nah, ini ya, ketika kita melakukan uji coba ya. Ya, jadi kita sudah menerapkan prinsip encapsulation pada OPP atau Object Oriented Programming di sini untuk menjaga keamanan data. Nah, analoginya seperti ini. Nah, data penting di dalam berangkas hanya bisa dibuka dengan kunci khusus ya, namanya method kalau di programming. Seperti itu. Ya, next kita lanjut ke latihan kelima ya. Di sini kita akan mengupas tentang inheritance dan atribut khusus subclass ya. Nah, di sini kita diminta untuk membuat kelas admin yang menuruni sifat dari kelas user, kemudian menambahkan atribut privilege pada kelas tersebut yang berisi seperti daftar privilege berikut ya. Kemudian kita menambahkan metode show privilege dan membuat objek dari kelas user dan admin. Ya, ini dari latihan keempat ya teman-teman ya. Kita buat parent kelasnya, kita buat chat kelas adminnya, kemudian kita lakukan uji coba seperti biasa ya. Jadi di sini kita menerapkan ya inheritance. Jadi si admin sendiri mewarisi semua metode dari user. Kemudian untuk penambahan atributnya yaitu privilege hanya ada di admin, tidak ada di user. Dan cara mengaksesnya gimana? Jadi objek admin bisa mengakses semua metode dari user plus metode atributnya sendiri, metode atau atributnya sendiri. Untuk perbedaannya, objek user tidak punya atribut atau metode khusus punyanya admin, seperti itu. Nah, contoh outputnya setelah kita melakukan uji coba di sini, jadi user hanya bisa menampilkan info dan sapaan ya. User hanya ya benar ya di sini ya. Nah, admin bisa menampilkan info, sapaan dan daftar privilege ya. Admin privilege di sini yang diminta di soal yaitu dapat menambahkan post, dapat menghapus post dan dapat melarang user ya. Nah, di sini ditampilkan. Baik, untuk analoginya, jadi admin itu seperti user biasa, tapi punya kartu akses khusus nih atau privilege ya namanya, yang tidak dimiliki oleh user lain. Ya, baik seperti itu teman-teman. Kita next ke latihan ke-6. Kita diminta untuk memodifikasi metode describe underscore user pada kelas admin yang berfungsi untuk mencetak informasi terkait user, termasuk daftar privilege yang dimiliki oleh objek dari kelas admin.
Baik. Nah, di sini untuk konsepnya sendiri, untuk metode describe_user di override ya di kelas admin agar menampilkan info user sekaligus daftar privilege-nya. Nah, untuk analisa lengkapnya, di sini kita menerapkan polymorphism ya di sini yaitu satu metode dapat berperilaku berbeda di parent dan chat kelasnya. Baik, di sini kita menggunakan super, super tanda kurung buka kurung tutup yang digunakan untuk agar tetap menampilkan info dari parent sebelum menambah info dari privilege. Nah, kelebihannya sendiri untuk kode programnya ini yaitu lebih mudah dikembangkan untuk kedepannya seperti itu, teman-teman. Nah, setelah kita uji coba nih, kita membuat objek user, membuat objek admin, kemudian kita lakukan print ya, print user dan print admin ya, akan muncul output ya untuk user itu akan muncul info nama saja ya, info nama plus sapaan. Nah, sedangkan untuk admin ini akan menghasilkan output yaitu info nama, kemudian daftar privilege-nya dan sapaannya ya. Nah, untuk visualisasinya sendiri dari kode program latihan 6 ini dianalogikan seperti ini. Nah, si admin ini memperkenalkan diri, lalu langsung menunjukkan hak istimewanya. Langsung menampilkan hak istimewanya yang dimilikinya itu apa saja sih. Nah, seperti itu. Ya. Oke, next kita ke kode program terakhir yaitu di latihan ke-7 yaitu kita diminta untuk membuat program sederhana yang mengimplementasikan konsep inheritance dan polymorphism di sini atau providing ya. Nah, untuk konsepnya sendiri, jadi kita punya kelas animal di sini ya, kelas animal sebagai parent class dan subclass dog dan cat yaitu mewarisi dari animal dan mengoverride metode dari speak ya, speak ya. Nah, untuk analisanya lebih lengkap, jadi kita menerapkan inheritance di sini. Jadi semua hewan punya metode speak ya. Tapi pada setiap subclass yaitu bisa punya suara yang berbeda-beda. Nah, untuk polymorphism yaitu saat speak dipanggil suara yang keluar itu sesuai jenis hewannya apa, seperti itu ya. Nah, kita juga membuat list of object di sini. Jadi semua objek bisa dimasukkan ke list dan saat metode dipanggil, Python otomatis menyesuaikan dengan kelas aslinya. Seperti itu, teman-teman. Jadi kita setelah melakukan ini ya, kita buat objek dari masing-masing kelas yaitu animal ya, generic animal kita punya dog and cat. Jadi dog namanya Buddy, cat namanya Kitty ya. Oke. Nah, oke. Nah, kita lakukan uji coba polymorphism di sini ya. Kita demonstrasikan list of objeknya juga. Jadi untuk outputnya untuk animal sendiri itu berisi suara umum dari animal dari daftar hewan ya. Kemudian untuk dog itu sendiri itu berisi suara anjing. Nah, untuk cat itu berisi suara kucing. Untuk visualisasinya sendiri kita dapat menganalogikan seperti berikut. Jadi kita punya kumpulan hewan di sebuah kebun binatang. Nah, saat dipanggil setiap hewan itu bersuara sesuai jenisnya apa ya. Seperti itu, teman-teman. Ya, baik. Sekian dulu ya untuk penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.